Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Dabuids dinasti. Dabuids, dinasti Espahbads yang memerintah Zabarestan sampai penaklukannya oleh umat Islam pada tahun 144 Hijriah atau 761 Masehi. Nama kota ini diambil dari nama pendirinya Dabuya, yang tampaknya memerintah pada masa kebangkitan Islam. Sumber utama sejarah dinasti ini adalah Ibn Esfandiar, yang kisah asal-usul dan tahun-tahun awalnya sebagian bersifat legenda dan harus ditafsirkan dengan hati-hati. Catatan Zahiruddin Marzasi bernilai kecil. Meskipun dalam beberapa hal berbeda dengan pendapat Ibn Esfandiar, tampaknya buku ini tidak didasarkan pada sumber independen manapun. Menurut Ibn Esfandiar, dinasti tersebut mengaku sebagai keturunan Sasanian Jamasp, saudara Raja Agung Kafas dan penguasa Armenia. Cucunya Firuz dikatakan telah menaklukkan Gilan dan diam-diam memiliki seorang putra bernama Gilansah dari seorang putri pribumi. Putra Gilansah, Gil, yang dikenal sebagai Gafbara, memperluas kekuasaannya dari Gilan atas Deilaman dan kemudian Zabarestan dan dikatakan telah diberikan oleh Yazdegerd 3 gelar Gil Gilan Farsfadgarsah, yang kemudian menjadi Dabuid Espahbads dari Zabarestan diketahui. Farsfadgar adalah nama lama pegunungan Zabarestan. Putra Gafbara, Dabuya, terus tinggal di Gilan, tetapi putra Dabuya, Farrozan pindah ke Zabarestan dan membentengi negara itu dari invasi Turki dari timur dan serangan Deilamite dari barat. Ia dilaporkan mendirikan kota Saria dan Esfahbodan. Yang terakhir, tampaknya terletak di antara Saria dan Amol, 2 mil dari pantai Laut Kaspia, adalah kediaman pribadi Espahbads, sementara Amol tetap menjadi ibu kota provinsi tersebut. Farrozan secara singkat memperluas kekuasaannya ke Khorasan hingga Nisapur dan tampaknya telah diberikan gelar Espahbad dari Khorasan oleh Yazdegerd dalam keadaan yang membingungkan selama penaklukan Arab di Persia. Pada tahun 31 Hijriah 651 Masehi, ia menawarkan negaranya kepada Yazdegerd yang dikalahkan, tetapi Yazdegerd menolak dan melarikan diri lebih jauh ke timur, di mana ia meninggal. Meskipun Farrozan dan penerusnya mempertahankan kedaulatan nominal atas Gilan dan Deilaman, provinsi-provinsi tersebut sebenarnya independen di bawah kepemimpinan kepala suku dan raja setempat. Pegunungan Zabarestan secara efektif diperintah oleh dua dinasti, Bafan dan Karenfand, yang secara nominal mengakui kekuasaan Dabuid. Kontrol Dabuid yang sebenarnya terbatas pada Ruyan dan dataran rendah Zabarestan sampai Tamisa. Gorgan diperintah oleh seorang Marzban. Dalam catatan Ibn Esfandiar, Espahbad Farrozan, yang disebut duel Manakeb Farrozan Bozorg, dikatakan telah memerintah sejak awal invasi Arab ke Persia hingga setelah invasi Zabarestan oleh Yazid bin Mohallab pada tahun 98 Hijriah 716 Masehi. Hal ini jelas mustahil. Selain itu, Ibn Esfandiar juga meriwayatkan bahwa pemerintahannya telah berlangsung selama 17 tahun. Bahwa seorang Farrozan memerintah Zabarestan pada saat awal invasi Arab tampaknya dikonfirmasi oleh surat keamanan yang diberikan kepadanya, menurut Saif bin Zaid Omar, oleh Suwaid bin Amr bin Mokarrem. Surat tersebut terkesan asli, meskipun tanggalnya, tahun 18 Hijriah, tampaknya terlalu dini dan kemungkinan besar adalah tahun 22 Hijriah. Saran Joseph Marquardt bahwa kisah Saif pada kenyataannya mengacu pada Yazid bin serangan Mohallab sulit dipertahankan. Dalam surat itu Farrozan dialamatkan sebagai Espahbad dari Khorasan atas Zabarestan, dan sebagai Jil-Jilan. Sebagaimana dipastikan dari bukti numismatik bahwa seorang Espahbad Farrozan memerintah Zabarestan hingga setidaknya tahun 110 Hijriah 728 Masehi, maka dapat diasumsikan bahwa pemerintahan dua atau lebih Espahbad telah digabungkan dalam catatan Ibn Esfandiar. Sarjana modern sebagian besar mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menempatkan pemerintahan Gafbara dan Dabuya dalam masa Islam. Namun hal ini jelas bertentangan dengan catatan Ibn Esfandiar, yang menggambarkan mereka memerintah pada zaman Sasania. Sumber-sumber Islam lainnya tidak ada manfaatnya dalam hal ini, karena sumber-sumber tersebut biasanya tidak menyebutkan nama-nama Espahbad, meskipun mereka merujuk pada mereka secara spesifik. Jadi bin Mokarrem tidak menyerang Zabarestan dan hanya meminta pembayaran upeti. Serangan Muslim pertama di Zabarestan dipimpin oleh Sazid bin Zaid Az, gubernur Kufa, pada tahun 30 Hijriah 650 Masehi. Sejumlah sahabat Nabi Muhammad terkemuka, termasuk Zasan dan Zosain, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zobair, dikatakan telah berpartisipasi. Tentara mencapai Tamisa dan Namia tetapi tampaknya tidak menemui Espahbad.
Khalifah Mozawiyah, atau gubernurnya di Kufa Zazzaq bin Qais Fehri, mengirim pasukan di bawah Maskala bin Hobara, mungkin pada tahun 54 Hijriah 674 Masehi. Maskala menembus hingga Ruyan, di mana dia diserang oleh orang-orang Espahbat dari pegunungan. Dia dan pasukannya dimusnahkan. Ubaidillah bin Yazid, sebagai gubernur Kufa, mengangkat Muhammad bin Azzaz kepada gubernur Zabarestan. Ibn Azzaz pada awalnya melakukan gencatan senjata, tetapi ketika ada penundaan pembayaran upeti, dia menyerbu Zabarestan. Dia dikalahkan, dan putranya Abu Bakar terbunuh. Zajjaj, sebagai raja muda Irak, melakukan berbagai upaya untuk menundukkan Zabarestan. Pada tahun 76 Hijriah, 695 Masehi ia memerintahkan Sofyan bin Abi al-Aliya dengan pasukan penunggang kuda untuk menyerang Zabarestan tetapi kemudian mengarahkannya melawan pemimpin pemberontak Khawarij Sabib Saibani. Kemudian dia mengirim pasukan Kufah di bawah pimpinan Ezzaq bin Muhammad bin Azzaz. Pada tahun 77 Hijriah, 696 Masehi atau 79 Hijriah, 698 Masehi, ketika pemimpin Khawarij, Khazari bin Fojaza dan anak buahnya mencari perlindungan di Zabarestan, Ezzaq, bergabung dengan Sofyan bin Abras, menyerang dan membunuhnya. Menurut catatan Ibn Esfandiar, Espahbat Farrozan membuat perjanjian dengan Sofyan bin Abras untuk menyingkirkan Khazari, dan Espahbatlah yang membunuhnya. Sofyan bin Abras tetap di Zabarestan sampai sekitar 82 Hijriah 701 Masehi namun ternyata tidak mampu menundukkan negara. Pada tahun 83 Hijriah 702 Masehi Espahbat menyerah pada tekanan Zajjaj dan menyerahkan pemberontak Zaid Omar bin Abi al-Zalt, yang sebelumnya dia berikan perlindungan di Zabarestan. Pada tahun 98 Hijriah 716 Masehi Yazid bin Muhallab, yang saat itu menjadi gubernur Irak dan Khorasan, berusaha menaklukkan Zabarestan dengan pasukan besar. Setelah merebut Dehestan dan Gorgan dia menyerbu Zabarestan dan awalnya mengalahkan Espahbat. Namun, yang terakhir ini meminta bantuan dari kaum Deilam dan Gili dan menyebabkan kekalahan terhadap kaum muslim di pegunungan. Kemudian dia menulis surat kepada penduduk Gorgan, menghasut mereka untuk memberontak melawan pasukan muslim yang ditinggalkan oleh Yazid di sana. Yang terakhir, tampaknya berada dalam situasi yang menyedihkan, berhasil dengan tipu muslihat diplomatik dalam mengambil upeti dari Espahbat sebagai imbalan atas penarikan umat Islam dari Zabarestan. Pada tahun berikutnya Yazid diberhentikan dan dipenjarakan oleh Khalifah Omar II. Espahbat pada waktu itu ternyata adalah Farrozan Bozorg, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Esfandiar. Koin yang dicetak di Zabarestan dengan prasasti Pahlavi dan gambar bergambar diketahui dari tahun 60 Yazdegerd. Koin tahun 60-70 Yazdegerdi diberi nama Farrokh, sedangkan koin tahun 71-77 diberi nama Farrozan. Atas dasar ini Unfala mengemukakan adanya dua penguasa yang berbeda. John Walker mungkin benar dalam berasumsi bahwa koin-koin ini milik seorang penguasa tunggal, Farrozan, yang, sesuai dengan pernyataan Ibn Esfandiar, memerintah selama 17 tahun. Tidak ada uang logam tahun 78 Yazdegerdi, diduga karena Farrozan telah meninggal pada tahun sebelumnya. Beberapa uang logam tahun 79 diberi nama Farrozan, sedangkan yang lainnya diberi nama Datborsmehr, yang diketahui dari catatan Ibn Esfandiar sebagai penerus Farrozan. Yang mengatasnamakan Farrozan kemungkinan besar adalah isu-isu Anumerta. Sebuah koin liar jenis Umayyah, bertuliskan uang kertas Zabarestan dan tahun 102, tampaknya mencerminkan upaya Umayyah untuk mengklaim kedaulatan atas provinsi tersebut. Menurut Ibn Esfandiar, putra sulung Farrozan, Dasmer, memerintah selama 12 tahun. Koin atas namanya diketahui dari 79 hingga 88 Yazdegerd, dengan selisih dari 80 hingga 85. Pada saat kematiannya, putranya Zorsid baru berusia 6 tahun. Dasmer menunjuk saudaranya sendiri Farrozan Ekucek, juga dikenal sebagai Korbali, sebagai penerus sementara sampai Zorsid cukup umur. Koin Zabarestan tidak mencerminkan masa pemerintahan Farrozan Ekucek tetapi menyebutkan Zorsid sebagai penguasa dari tahun 89 Yazdegerdi. Pembacaan tanggal yang salah pada beberapa koin dengan nama Zorsid telah menyesatkan para sarjana sebelumnya dengan berasumsi bahwa pemerintahan Farrozan Bozorg didahului oleh Zorsid lain, yang mereka sebut Zorsid I dan dibedakan dari Zorsid, putra Dasmer. Asumsi ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Terbukti pada masa pemerintahan Farrozan Ekucek, Marwan II, Khalifah Bani Umayyah terakhir, mengancam Zabarestan dan Gilan. Mungkin tidak lama kemudian Abu Muslim Zorasani,
pemimpin revolusioner Abbasid, memperoleh kesetiaan nominal dari Espahbad. Ketika Zurshid mencapai usia 14 tahun, pamannya mengusulkan untuk menyerahkan kekuasaan kepadanya. Namun, putra Farrozan Ekucek bersekongkol untuk membunuh Zurshid. Konspirasi tersebut digagalkan, menurut kisah legendaris Ibn Esfandiar, oleh budak perempuan Farmjah Harafia, yang jatuh cinta dengan Zurshid dan kemudian dinikahinya. Zurshid mengalahkan dan memenjarakan putra Farrozan Ekucek. Dia mengandalkan dukungan pada 3 putra Josnas, putra Saruya, putra Farrozan Bozorg. Pernyataan Ibn Esfandiar bahwa Josnas adalah sepupu dari pihak ibu Zurshid jelas keliru. Keduanya adalah sepupu dari pihak ayah. Dalam catatan paralel Mazzasi yang dimaksud adalah komandan tentara Shahrazastan bin Yazdangerd yang digambarkan sebagai sepupu dari pihak ibu Zurshid, menunjuk Vandaran Marsban dari Amol dan Fahran Marsban dari dataran tinggi sambil menjaga Farrozan di hadapan pribadinya. Setelah memihak Abu Muslim melawan Khalifah Al-Mansur, Zurshid mendukung Sonbas Zoroastrian, yang bangkit pada 137 Hijriah 754 Masehi untuk membalas pembunuhan Abu Muslim, dan menawarinya perlindungan setelah kekalahannya oleh tentara Khalifah. Namun Sonbas dibunuh oleh sepupu Zurshid, Zuz, putra Saruya, yang kepadanya ia tidak menunjukkan rasa hormat. Al-Mansur kemudian berusaha menggulingkan Zurshid dengan menyebut nama Vandad Hormozd bin Farrozan Espahbad dan menobatkannya. Namun manuver tersebut gagal. Menurut Ibn Esfandiar, Al-Mansur kemudian mengirimkan mahkota kepada Zurshid untuk memikatnya agar menerima kekuasaan Khalifah. Sebagai imbalannya, Espahbad mengiriminya hadiah yang sangat bagus sehingga keserakahan Khalifah pun timbul. Pada tahun 141 Hijriah 758 Masehi Al-Mansur memberi perintah untuk menyerang Zabarestan. Dalam waktu 2 tahun provinsi tersebut telah ditaklukkan. Zurshid melarikan diri ke sebuah kastil di Deilaman. Pada tahun 144 Hijriah 761 Masehi, setelah istri dan anak-anaknya ditangkap oleh kaum muslim, ia meracuni dirinya sendiri. Koin atas namanya terus dicetak hingga tahun 149 Hijriah 766 Masehi. Tidak ada yang diketahui tentang nasib putra-putranya Hormozd, putra mahkota, Dasmer, dan Vandad Hormozd. Salah satu putri Zurshid diberikan oleh Al-Mansur kepada saudaranya Abbas bin Muhammad bin Ali, dan dia melahirkan putranya, Ibrahim. Putri lainnya diambil oleh Al-Mansur untuk dirinya sendiri. Bostaria, putri Farrozan Ekucek, menjadi ibu dari Abbasid Mansur bin Al-Mahdi. Menurut Ibn Esfandiar, Yakan adalah istri sepupunya Zurshid, sementara sumber lain menyiratkan bahwa dia adalah istri Mas Mozandon Bafan. Dilaporkan bahwa Sakla, ibu dari Zetebrat Afza bin Al-Mahdi, adalah putri Zurshid tampaknya keliru. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.